Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'du. Tafsir Al-Quran, tafsir surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Dari tafsir Ibnu Katsir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dalikal kitab Al-Quran ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Zalika, yakni ini. Hal ini banyak terjadi di dalam bahasa Arab sebagai penjelas satu-satunya dalam uslub ini. Kemudian Alkitab ditafsirkan yakni Al-Quran, bukan kitab Taurat maupun Injil. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, yakni tidak ada kebimbangan di dalam Al-Quran. Ada yang membaca para ulama, Dzalikal kitabu la raiba, diwaqafkan, kemudian baru hudal lil muttaqin. Akan tetapi waqaf yang lebih utama adalah la raiba fihi, kemudian dilanjutkan hudal lil muttaqin. Ini karena memandang huda sebagai petunjuk, sebagai sifat dari Alkitab, yaitu Al-Quran. Dan pandangan yang demikian adalah lebih baik. Sehingga Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sebagai cahaya bagi orang yang bertakwa. Orang yang beriman yang memelihara dirinya dari menyekutukan Allah, dan orang beriman senantiasa mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, beramal soleh dan mentaatinya. Orang yang bertakwa senantiasa takut kepada siksa Allah. Orang yang bertakwa senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Dan orang yang bertakwa senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ini sejalan dengan makna ayat yang sesudahnya yang mengandung sifat orang yang beriman dan sifat orang yang bertakwa, yang disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni orang yang beriman kepada hal yang gaib, yang senantiasa mendirikan sholat dan juga menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan oleh Allah. Orang yang bertakwa, yang beriman kepada hal yang gaib, yang beriman yakni membenarkan dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan keyakinan. Dan iman akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Keimanan akan melahirkan sifat rasa takut kepada Allah. Sehingga orang yang beriman yang memiliki rasa takut kepada Allah tidak akan melakukan suatu perbuatan yang melanggar atau menyalahi aturan Allah. Tidak memiliki keyakinan, kepercayaan, ucapan maupun perbuatan yang melanggar perintah Allah. Beriman kepada hal yang gaib berarti meyakini sesuatu yang tidak terlihat. Membenarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan, walaupun hal tersebut mungkin tidak mampu dilihat oleh panca indera. Menurut syariat Islam, iman kepada yang gaib yakni iman kepada Allah Ta'ala. Kemudian iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul dan hari akhirat, serta beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Iman kepada adanya hari akhirat, ada kematian, ada surga bagi orang yang beriman dan neraka bagi orang-orang yang kafir. Dan mendirikan sholat, wa yuqimunas sholah,
Sholah yakni arti asalnya adalah berdoa. Kemudian secara syariat digunakan sebagai ibadah yang memiliki gerakan ruku, sujud, dan seperti yang telah diterangkan di dalam syariat Islam. Yang sholat itu dilakukan dalam waktu yang tertentu dengan syarat, sifat serta jenis sholat yang diwajibkan oleh bagi umat Islam, yakni sholat 5 waktu. Sehingga mendirikan sholat berarti memelihara waktu-waktunya, membaguskan wudhu, menyempurnakan berdiri, menyempurnakan rukuknya, i'tidal, sujud, bacaan Al-Quran, tasyahud, sholawat. Itulah mendirikan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas sholah, yang mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan yang menafkahkan rezeki yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka. Menafkahkan rezeki yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan. Misalnya nafkah suami kepada istrinya, kepada keluarganya. Juga nafkah, sedekah, zakat. Nafkah yang diprioritaskan tentu adalah karib, kerabat, keluarga, budak. Dan nafkah itu hanya diniatkan untuk Allah sebagai bentuk ketaatan kepadanya, bukan karena mengharapkan imbalan dari makhluk, tapi hanya karena takut kepada Allah, mengharap pahala dan keridhaan Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini nafkah yang disyariatkan oleh Allah, baik itu nafkah wajib maupun nafkah sunnah.